Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Helni dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin Miss Helni jelaskan ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Materi ini termasuk ke dalam tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema organ dan gerak hewan. Kompetensi dasar yang harus teman-teman miliki yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, kita akan awali dengan penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan, teman-teman bisa lihat ada 3 gambar, yaitu gambar pertama yang diarsirnya 1, dari seluruhnya itu ada 4, jadi nilainya 1/4, ditambah gambar 2 yang diarsirnya adalah 2, dari seluruhnya itu ada 8 potong, nilainya adalah 2/8, sama dengan gambar 3. Gambar ketiga itu adalah gabungan dari gambar 1 dan gambar 2. Jadi yang diarsirnya berjumlah 4, dari seluruh potongnya ada 8. Jadi nilainya 4/8. Ini cara penjumlahan pecahan menggunakan gambar. Tapi ada cara lain teman-teman untuk mengerjakan penjumlahan pecahan ini. Terlebih dahulu, ingat, teman-teman harus menyamakan dulu penyebutnya. Karena 1/4 dan 2/8 itu penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Ubah pecahannya menjadi pecahan senilai, sehingga penyebutnya menjadi sama. Langkahnya, kita lihat, 1/4 ditambah 2/8, berarti langkah pertama kita harus mencari KPK dari 4 dan 8. Di samping ini ada cara mencari KPK dari 4 dan 8, yaitu dengan mencari kelipatan 4 dan 8, kemudian KPK-nya adalah 8. Nah, KPK 8 ini kita simpan di bawah angka ini ya teman-teman ya. Ada 8, 8. Nah, teman-teman lihat, asalnya penyebutnya itu 4 menjadi 8. Kira-kira dikali berapa? Dari 4 menjadi 8. Betul, dikali 2. Jika 4-nya dikali 2, berarti yang pembilang angka satunya pun sama. Harus dikali 2. Jadi 1 kali 2 berubah menjadi 2/8. Begitupun untuk yang 2/8. Tapi karena 8-nya penyebutnya 8 tetap, berarti pembilangnya pun 2 tetap. Ketika penyebutnya sudah sama, teman-teman boleh langsung jumlahkan. 2/8 ditambah 2/8 itu hasilnya adalah 4/8. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, Miss, kenapa itu ada tanda panah, ada dibagi, ada dikali? Tadi itu cara pertama, teman-teman. Ada pun cara lainnya. Jika kita sudah menemukan penyebut yang sama, yaitu 8, tinggal 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. 2 dikalikan pembilang 1, hasilnya 2. Berarti di sini teman-teman tuliskan 2/8. Begitupun yang sebelahnya. 2/8, bawahnya 8. 8 dibagi 8 itu 1. 1 kali 2 itu 2. Jadi isinya 2/8, jumlahkan dan dapat hasil 4/8. Gampang kan ya teman-teman ya? Oke, kita lihat latihannya. Di sini ada soal teman-teman untuk nomor 1, 2/5 ditambah 1/4, penyebutnya sudah sama? Belum. Oke, kita lakukan langkah pertama. Kita cari KPK dari 5 dan 4. Dapatlah KPK 20. Teman-teman silahkan lihat panah yang warna merah. Dari angka 5 menjadi 20 itu dikali berapa teman-teman? Betul, dikali 4. Berarti yang 2 pun sama harus dikali 4.
Betul, jadi 2/5 berubah menjadi 8/20. Sekarang kita lihat tanda panah yang biru. Dari 4 menjadi 20. 4 dikali berapa teman-teman supaya jadi 20? Betul, dikali 5. Berarti yang pembilang 1 harus dikali 5 pula. Jadi 5/20. Karena penyebutnya sudah sama, berarti 8/20 ditambah 5/20 hasilnya 13/20 ya. Bagaimana dengan contoh soal yang kedua? 2/3 ditambah 1/5, penyebutnya sudah sama? Belum, penyebutnya 3 dan 5. Berarti langkah pertama teman-teman harus mencari dulu KPK dari 3 dan 5 diperoleh angka 15. Kita gunakan cara lain teman-teman. Lihat tanda panah yang merah. 15 bagi 3. Berapa teman-teman? 5. 5 kali 2, 10. Berarti 10/15. Ditambah 15 dibagi 5. Tanda panah biru ya, lihat ya. 15 dibagi 5 itu 3. 3 kalikan pembilang 1, jadi 3/15. Jadi 10/15 ditambah 3/15 hasilnya 13/15. Gampang kan? Gampang ya. Oke, sekarang ada soal cerita nih, misalnya punya soal cerita. Ibu membeli 3/5 kg gula putih, kemudian membeli lagi 1/3 kg. Berapakah berat gula putih yang ibu beli? Kalau beli gula, terus membeli lagi, gulanya nambah banyak atau nambah sedikit? Betul, nambah banyak. Berarti kalau nambah banyak, ini adalah termasuk penjumlahan pecahan. Jadi 3/5 ditambah 1/3 sama dengan, langkah pertama kita lakukan, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 3, diperoleh angka 15. Lihat tanda panah yang merah. 15 dibagi 5, 3. 3 dikalikan ke atas 3, 9/15. Ditambah 15, panah biru ya, perhatikan. 15 dibagi 3, 5. 5 dikalikan ke atas 1, 5. Berarti 9/15 ditambah 5/15 sama dengan 14/15. Oke, gampang ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan pun sama ya teman-teman. Caranya dengan penjumlahan pecahan. Jadi terlebih dahulu samakan dulu penyebutnya, ubah pecahannya menjadi pecahan senilai sehingga penyebutnya sama. Oke, di sini misalnya punya soal yaitu 4/5 dikurangi 3/4. Penyebutnya 5 dan 4. Langkah pertama kita cari KPK dari 5 dan 4. Di samping ini, di kotak warna biru ini, ada cara mencari KPK dari 5 dan 4, yaitu diperoleh angka 20. Oke, 4/5 dikurangi 3/4 berubah menjadi 16/20 dikurangi 15/20. Dari mana? 20 itu adalah KPK-nya. Lihat tanda panahnya, 20 dibagi 5 itu 4. 4 kalikan dengan 4, hasilnya 16. Sekarang angka yang sebelahnya, 20 dibagi 4, 5. 5 dikalikan pembilangnya 3, 15. Berarti 16/20 dikurangi 15/20, hasilnya 1/20. Teman-teman, lihat di sana dari 4/5 berubah menjadi 16/20 itu sebetulnya senilai teman-teman. Ya, yang 3/4 berubah jadi 15/20 masih tetap senilai. Yang 4/5 jadi 16/20 itu angkanya sama-sama dikali 4. Kalau 3/4 itu berubah menjadi 15/20 karena angkanya juga sama. Sama dikali 5. Ya, oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Kita lihat teman-teman, 4/5 dikurangi 1/4. Langkah pertama ingat, cari KPK dari 5 dan 4, yaitu diperoleh angka 20. Lihat panah merah. 20 dibagi 5, 4. 4 kalikan dengan 4 yang di atas, jadi 16/20. Oke, lihat tanda panah yang biru. 20 dibagi 4, 5. 5 dikalikan dengan 1, jadi 5.
16 per 20 dikurangi 5 per 20 hasilnya 11 per 20. Gampang kan? Ya, insya Allah gampang ya teman-teman ya, jika teman-teman mau terus mengulang memahami materi ini. Oke, kita lihat untuk soal yang kedua, 1 per 3 dikurangi 1 per 5. Ingat langkah pertama yaitu cari KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Lihat tanda panah merah, 15 dibagi 3, 5 kali 1, 5 per 15. Tanda panah biru, 15 dibagi 5, 3, 3 kali 1, 3 per 15. Tinggal dikurangi, 5 dikurangi 3, 2, bawahnya per 15. Oke, cukup mudah. Sekarang kita lihat soal cerita. Untuk soal cerita, sini ada Miss Helni membeli 3 per 5 meter pita merah. Kemudian membeli lagi 1 per 3 meter pita putih. Berapa selisih pita merah dan pita putih yang Miss Helni beli? Teman-teman lihat pertanyaannya. Selisih kata kuncinya. Kalau selisih itu ada bedanya. Berarti soal cerita ini harus dikurangi. Seperti apa? 3 per 5 dikurangi 1 per 3. Lihat penyebutnya 5 dan 3 berarti belum sama. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Oke, kita lihat panah yang merah. 15 dibagi 5, 3. 3 kali 3, 9 per 15. Panah yang biru, 15 dibagi 3, 5 kali 1, 5. Jadi 5 per 15. Tinggal teman-teman kurangi, 9 dikurangi 5, 4. Bawahnya tetap penyebutnya 15. Berarti selisih pita merah dan pita putih yang Miss Helni beli adalah 4 per 15 meter ya. Gampang ternyata ya. Oke teman-teman, bagaimana? Cukup mudah kan materinya? Yuk sekarang teman-teman coba latihannya sendiri. Tadi latihannya sudah Miss Helni bimbing. Sekarang Miss ingin tahu teman-teman sudah memahami materinya atau belum. Oke, di sini Miss punya 3 soal saja. Oke, Miss pindahkan ya. Punya 3 soal. 1 per 4 dikurangi 1 per 5. 1 per 6 ditambah 1 per 4. Kemudian soal yang ketiga 1 per 5 ditambah 2 per 6. Silahkan teman-teman coba untuk dikerjakan. Boleh teman-teman kerjakan di kertas HPS atau di buku dari buku yang sudah Miss Helni kirimkan ke teman-teman. Ya, selamat mengerjakan teman-teman. Mudah-mudahan materi yang Miss Helni sampaikan hari ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Supaya teman-teman lebih paham, silahkan tonton video ini berulang kali. Terima kasih teman-teman. Selamat mempelajari. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.